Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hikmatul Mahfiroh dari Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang. Saat ini saya akan memaparkan mengenai instrumen data dan teknik pengumpulan data dalam metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Dalam metode penelitian kualitatif, terdapat dua hal utama yang dapat mempengaruhi kualitas data hasil penelitian, yaitu yang pertama, kualitas instrumen penelitian, dan yang kedua, kualitas pengumpulan data. Nah, sekarang apa itu instrumen? Instrumen adalah alat yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, instrumen yang digunakan adalah peneliti itu sendiri. Peneliti sebagai instrumen itu juga harus divalidasi. Nah, apa yang divalidasi dari peneliti ini? Yang divalidasi yaitu meliputi yang pertama, pemahaman peneliti terhadap metode penelitian kualitatif. Yang kedua, penguasaan wawasannya terhadap bidang yang diteliti. Dan yang ketiga, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian baik secara akademik maupun logistiknya. Nah, yang melakukan validasi itu adalah peneliti itu sendiri, yaitu dengan melalui evaluasi diri mengenai seberapa jauh pemahaman peneliti terhadap metode penelitian kualitatif, penguasaannya terhadap teori-teori, dan wawasannya terhadap bidang yang ditelitinya. Peneliti kualitatif sebagai human instrument itu berfungsi sebagai yang pertama, menetapkan fokus penelitian, yang kedua, memilih informan sebagai sumber data, yang ketiga, melakukan pengumpulan data, yang keempat, menilai kualitas data, yang kelima, melakukan analisis data, yang keenam, menafsirkan data, yang ketujuh, membuat kesimpulan atas temuannya, dan yang kedelapan adalah kesiapan dan bekal dalam memasuki lapangan. Sekarang, apa itu teknik pengumpulan data? Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data, yang nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk menyusun instrumen penelitian. Teknik pengumpulan data yang benar maka akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas yang tinggi. Pengumpulan data dapat dilakukan berdasarkan 3 cara. Yang pertama, berdasarkan setting atau tempat. Yang kedua, berdasarkan sumber. Yang ketiga, berdasarkan cara. Nah, sekarang kita akan membahas pengumpulan data berdasarkan setting atau tempat. Data dapat dikumpulkan dari berbagai tempat, misalnya di laboratorium dengan menggunakan metode eksperimen, di rumah dengan
menggunakan berbagai responden, atau bisa di suatu seminar, di suatu diskusi, dan di jalan-jalan. Bisa juga di tempat yang lainnya, yang bisa digunakan sebagai sumber penelitian. Selanjutnya yang kedua, yaitu teknik pengumpulan data berdasarkan sumber. Teknik pengumpulan data berdasarkan sumber ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang diberikan langsung kepada pengumpul data atau peneliti, tanpa melalui perantara. Dan yang kedua, sumber sekunder, yaitu sumber yang tidak langsung diberikan kepada pengumpul data atau peneliti. Bisa juga disebut dengan memberikan data melalui perantara, baik lewat orang ataupun lewat dokumen. Yang ketiga, teknik pengumpulan data berdasarkan cara. Teknik pengumpulan data berdasarkan cara ini dibagi menjadi yang pertama, observasi, yang kedua, wawancara, yang ketiga, dokumentasi, dan yang keempat, triangulasi atau gabungan. Oke, yang pertama adalah observasi. Apa itu observasi? Observasi adalah suatu proses yang didahului dengan pengamatan, kemudian pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap berbagai macam fenomena dalam situasi yang sebenarnya maupun situasi buatan. Tujuannya untuk mendeskripsikan, melahirkan teori-teori, dan melahirkan hipotesis dari tema-tema yang diangkat dalam penelitian. Observasi dibagi menjadi tiga macam. Yang pertama, observasi partisipatif. Yang kedua, observasi terus terang atau tersamar. Dan yang ketiga, observasi tak terstruktur. Observasi partisipatif maksudnya yaitu peneliti terlibat langsung secara aktif dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamatinya, atau yang digunakannya sebagai sumber data dalam penelitian. Yang kedua, observasi terus terang atau tersamar. Maksudnya itu, peneliti menyatakan terus terang kepada sumber data bahwa ia itu sedang melakukan penelitian, tetapi dalam suatu saat, peneliti itu juga tersamar dalam observasinya. Tujuannya untuk menghindari kalau suatu data yang dicarinya itu ternyata merupakan data yang masih dirahasiakan. Yang ketiga, observasi tak terstruktur, yaitu observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasinya. Karena peneliti tidak tahu secara pasti tentang apa yang akan diamatinya. Selanjutnya, manfaat dari observasi. Yang pertama, peneliti akan lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan kegiatannya. Yang kedua, peneliti dapat memperoleh pengalaman secara langsung. Yang ketiga, peneliti dapat melihat hal-hal yang kurang diamati atau tidak diamati oleh orang lain. Yang keempat,
peneliti dapat menemukan hal-hal yang mungkin tidak akan diungkapkan oleh responden dalam wawancara. Yang kelima, peneliti dapat menemukan hal-hal yang di luar persepsi respondennya. Yang ketujuh, peneliti dapat memperoleh kesan-kesan pribadi mengenai penelitiannya dan merasakan suasana secara langsung di tempat yang menjadi tempat dilakukannya observasi. Yang kedua adalah wawancara. Wawancara adalah suatu proses interaksi tanya-jawab antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarainya melalui komunikasi langsung atau tatap muka. Tujuannya untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang tema yang diangkat dalam penelitiannya dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Selanjutnya, wawancara dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, wawancara terstruktur. Yang kedua, wawancara semi terstruktur. Dan yang ketiga, wawancara tak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh peneliti. Jadi, sebelum memulai wawancara, peneliti membuat daftar-daftar pedoman yang akan dipertanyakan nanti saat wawancara. Yang kedua, wawancara semi terstruktur. Wawancara yang dilakukan dengan lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur tadi. Tujuannya untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara itu dimintai mengenai pendapat-pendapat dan ide-idenya. Yang ketiga, wawancara tak terstruktur. Wawancara yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman wawancara, tetapi dilakukan dengan dialog bebas dengan tetap berusaha menjaga dan mempertahankan fokus pembicaraannya yang relevan dengan tujuan penelitiannya. Jadi tidak dipertahankan agar tidak keluar dari topik. Langkah-langkah dalam wawancara. Yang pertama, yaitu menemukan siapa informan yang akan diwawancarai untuk digunakan sebagai sumber data. Yang kedua, menghubungi atau mengadakan kontak dengan informan untuk menginformasikan wawancara yang akan dilakukannya. Yang ketiga, menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan dibahas dalam wawancara nanti. Yang keempat, membuka dan melangsungkan alur wawancara. Yang kelima, mengkonfirmasi intisar hasil dari wawancaranya dan mengakhirinya. Yang keenam, menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan tertulis. Dan yang ketujuh, mengidentifikasi tindak lanjut hasil dari wawancaranya yang telah diperolehnya tadi. Jenis-jenis pertanyaan dalam wawancara. Yang pertama,
pertanyaan yang berkaitan dengan pengalaman atau perilaku. Yang kedua, pertanyaan yang berkaitan dengan pendapat atau nilai. Yang ketiga, pertanyaan yang berkaitan dengan perasaan. Yang keempat, pertanyaan mengenai pengetahuan. Yang kelima, pertanyaan yang berkenaan dengan indera. Dan yang keenam, yaitu pertanyaan yang berkaitan dengan latar belakang atau demografi. Teknik pengumpulan data yang ketiga yaitu dengan cara dokumentasi. Dokumentasi adalah suatu proses yang digunakan untuk menelusuri fakta historis mengenai orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan, atau bisa hal yang lainnya. Hasil penelitian dari kegiatan observasi atau wawancara akan lebih kredibel atau dapat dipercaya jika didukung oleh bukti nyata seperti foto, dokumen, atau sejarah pribadi kehidupan di masa kecilnya, di sekolahnya, di masyarakat, atau di tempat lain yang bisa membuktikan bahwa data tersebut itu dapat dipercaya. Tetapi perlu dicermati bahwa tidak semua dokumen itu memiliki kredibilitas yang tinggi. Contohnya itu seperti banyak foto yang tidak mencerminkan keadaan aslinya, dikarenakan foto yang dibuatnya itu bertujuan untuk kepentingan tertentu atau sekedar untuk publikasi dan dokumentasi. Selanjutnya, yang keempat, triangulasi atau gabungan. Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada sekaligus. Tujuannya untuk menguji kredibilitas data tersebut. Triangulasi dibagi menjadi dua macam, yaitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Yang pertama, triangulasi teknik, yaitu peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda tujuannya untuk mendapatkan data dari sumber yang sama secara bersamaan. Contohnya itu, misalkan sumber datanya itu sama, cuma satu, tetapi cara pengumpulan data yang digunakan itu ada beberapa macam cara. Misalkan cara yang pertama observasi, yang kedua wawancara, dan yang ketiga dokumentasi. Agar hasil dari sumber data itu lebih kredibel atau dapat dipercaya. Nah, yang kedua, triangulasi sumber. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang sama untuk mendapatkan data, tetapi dari sumber yang berbeda-beda. Ini kebalikan dari yang triangulasi teknik tadi. Kalau teknik
triangulasi sumber itu, sumber datanya itu ada beberapa, tetapi cara yang digunakannya itu hanya satu. Misalkan, teknik yang digunakan itu dengan wawancara, tetapi digunakan untuk mewawancarai beberapa sumber data, misalkan si A, si B, dan si C. Oke, baiklah. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, saya minta maaf. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.